Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita awali pelajaran pendidikan al-Islam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke bab keempat, yaitu ibadah. Untuk ibadah kali ini kita akan membahas tentang zakat, kemudian infak dan sedekah. Insya Allah kali ini kita akan membahas terlebih dahulu pembahasan tentang zakat. Untuk infak dan sedekah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, langsung saja. Pengertian zakat. Zakat itu adalah asal kata dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang artinya suci, bersih, atau tumbuh. Ya. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Misalnya fakir miskin dan lain sebagainya. Ada 8 golongan yang berhak menerimanya ya. Nah, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Kemudian, apa syarat wajib zakat? Syaratnya yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah harta miliknya secara penuh, ya, bukan milik orang lain, bukan milik orang tua, bukan milik saudara, tapi miliknya sepenuhnya. Kemudian telah cukup nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal ukuran untuk mengeluarkan zakat atau wajib zakat. Sekali lagi, nisab adalah batas minimal ukuran dalam mengeluarkan zakat. Kemudian sudah masuk 1 haul. Haul itu 1 tahun ya. Harta miliknya sudah masuk 1 tahun. Dalam kepemilikannya itu sudah jangka waktunya sudah 1 tahun atau haul. Disebut dalam pembahasan zakat itu disebut haul. Nah, kemudian perintah zakat ini ternyata banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah. Ada juga di surat Al-Bayyinah juga. Namun kita bahas terlebih dahulu satu surat, yaitu Al-Baqarah ayat 43. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Inilah salah satu perintah kita membayar zakat. Kemudian jenis-jenis zakat dibagi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Apa itu zakat fitrah? Yaitu zakat disebut juga dengan zakat jiwa. Apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah ini? Yaitu dalam bentuk makanan pokok. Sekali lagi, zakat fitrah adalah bisa disebut juga zakat jiwa, yaitu zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau di lingkungan kita biasanya beras ya, karena makanan pokok yang dimakan adalah beras. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini terkait dengan zakat harta. Perintah mengeluarkan zakat harta ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim
inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian apa saja zakat harta yang wajib dikeluarkan? Nah, ini adalah macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Yang kedua adalah harta perniagaan atau perdagangan. Yang ketiga yaitu hasil pertanian. Kemudian yang keempat adalah harta binatang ternak. Nah, masing-masing harta ini sudah ada ukurannya sendiri-sendiri atau batas nisabnya sudah ditentukan. Insya Allah di ketemuan yang kedua atau di pertemuan yang kedua nanti kita bahas untuk ukuran mengeluarkan zakat tentang zakat harta ini atau batasan nisabnya sampai seberapa kita insya Allah pertemuan yang kedua. Nah, kemudian golongan orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 asnaf ya. Ada berapa? 8. Yang pertama adalah fakir. Nah, apa itu yang disebut dengan fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini disebut fakir. Nah, apa bedanya dengan miskin? Kalau miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan namun juga belum mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Dia sudah bekerja tapi hasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah panitia zakat, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat yang meliputi pengambilan, kemudian pencatatan, kemudian pembagian kepada orang yang berhak. Nah, ini disebut amil zakat atau panitia zakat. Nah, yang keempat adalah mu'alaf. Ya, ini yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya sehingga dia berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah rikob. Rikob ini adalah budak ya, tapi zaman sekarang budak tidak ada. Yang dimaksud dengan rikob adalah budak yang dijanjikan kemerdekaannya, dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakannya, sehingga dia berhak menerima zakat agar dalam penebusan kemerdekaannya nanti bisa sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kemudian yang keenam adalah ghorim. Ghorim ini adalah orang yang terlilit hutang, ya, orang yang banyak hutang dan hutangnya ini dipakai untuk jalan dakwah, bukan untuk maksiat, ya. Sehingga ghorim ini berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah. Ya, sabilillah ini adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Misalnya orang yang sedang berperang membela agama Allah, ya, berjuang di jalan Allah. Nah, bedanya dengan Ibnu Sabil yang ke-8. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ketika dalam perjalanan ini adalah dalam rangka menuntut ilmu atau dalam rangka dakwah, dalam rangka menegakkan ajaran Islam di jalan Allah. Ini Ibnu Sabil. Nah, ke-8 golongan inilah yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk bab zakat. Pak, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.